Jarum jam menunjukkan pukul 11 malam. Didi dan Bobby terlihat sedang duduk santai di gazebo yang terletak persis di samping jacuzzi. Sambil menyalakan sebatang rokoknya, Didi memulai membuka percakapan. "Bob, kamu masih ingat nggak? Aku pernah marah sama kamu di sini. Saat itu kita sedang duduk dengan posisi seperti sekarang," ujar Didi sambil memeluk tubuh Bobby. Didi tertawa terbahak saat mengenang peristiwa itu. Namun tawanya seketika terhenti tak kala ia menyadari Bobby hanya diam membisu. Perlahan air mata justru menetes di kedua pipi Bobby. Didi heran dan tak bisa mengerti mengapa Bobby bersikap demikian. "Kamu kenapa, Bob? Kecapean ya?" tanya Didi dengan nada khawatir. "Enggak, Di. Aku ingat saat pertama kali kita di sini, kamu sangat tertekan dengan sikapku. Kalau kamu masih ingat, suasana hotel dan kamar ini masih sama. Bahkan kelopak mawar itu masih tetap tertata apik membentuk gambar hati. Suasana tempat ini menggambarkan bagaimana perasaanku terhadap kamu." Bobby hanya bisa terdiam untuk beberapa saat. Didi pun bingung harus bersikap. Ia hanya memandang wajah kekasihnya dengan penuh penyesalan. "Dan perasaan itu masih tetap sama hingga sekarang. Bagiku, kamu seperti kristal, milikku yang paling berharga. Karena itulah aku harus menjaganya dengan baik. Aku tidak ingin kristal itu pecah dan malah melukaiku nantinya," ungkap Bobby dengan wajah sendu. Didi kembali hanya bisa termangu setelah mendengar curahan hati Bobby. "Sayang, malam ini tepat pukul 12 malam usia kamu akan bertambah setahun. Dan hubungan kita sudah menginjak tahun kelima. Pada kesempatan ini, aku ingin minta maaf atas segala kesalahan yang pernah ku berbuat sama kamu. Aku berharap kamu gak akan pernah mengingat-ingat lagi kesalahan yang pernah aku lakukan. Aku ingin kamu mengingat tentang hal-hal indah yang pernah kita lalui. Mulai malam ini, aku gak akan pernah lagi melemparkan kue ke kamu karena cemburu. Aku juga gak akan pernah memukuli kamu lagi. Aku berada di sini untuk membuat kamu selalu merasa bahagia," ujar Didi seraya mengecupi Bobby. Bobby menghela napas panjang. Tak terasa ia sudah melewatkan 8 tahun menjalin hubungan kasih bersama Didi. Suka duka, tangis tawa, sudah mereka lalui semuanya. Gejolak hatinya sedikit mereda setelah mendengar ucapan Didi barusan. Bagaimanapun juga, pria itu telah membuat hidupnya lebih berwarna. Ia juga membuat malam ini tampak lebih indah. Seindah senyuman dan tatapan matanya yang sedang mengerling nakal dan tubuh Bobby dengan begitu erat. "Aku akan tetap meluk kamu sampai jam 12 malam. Dan sekarang tinggal 5 menit lagi," ujar Didi manja. "Pejamkan mata kamu sayang," ucapnya lagi. Tak sampai 5 detik kemudian, bibir Didi telah menyapu dengan lembut. Bobby bisa merasakan Didi menciumnya dengan penuh rasa cinta. "Selamat ulang tahun sayang. Jangan pernah tinggalin aku ya. Ingat, perjuangan cinta kita telah melalui jalan panjang dan penuh liku," ujar Didi dengan mesra. Bobby merasa tersanjung mendengar ucapan Didi. Ciuman mesra Didi membuat hatinya luluh. Ia merasa sangat bahagia Didi ada di sampingnya saat ini. Dalam hatinya, Bobby sudah tak menginginkan cinta lain selain cinta Didi. Usianya sudah tak muda lagi. Tak mudah baginya untuk memulai sebuah cerita cinta lagi dari nol. Bobby merasa telah menemukan pelabuhan hatinya pada diri Didi. "Aku janji akan mengabaikan egoku, asal aku bisa mempertahankan cinta ini sampai mati. Kamu sangat berarti untukku. Apa yang kamu lakukan malam ini merupakan kado paling indah yang pernah ku terima. Aku akan merasa kesepian tanpa kehadiran kamu di sini. Bagaimanapun keadaan kita berdua, hanya Tuhan dan kita berdua yang tahu. Sayang, aku yakin
Intan sudah memaafkan aku. Kurasa Intan juga bahagia melihat kita saat ini, ucap Bobby dalam hati. Bobby mempererat pelukannya. Tanpa sadar, ia kembali menitikkan air mata saat mengenang saat terakhir Intan. Didi heran melihat air mata Bobby kembali menetes. "Kamu kenapa, sayang? Apakah aku telah berbuat salah lagi?" tanya Didi dengan penasaran sambil menghapus air mata di kedua pipi Bobby. "Percayalah sayang, aku tidak sanggup kehilangan kamu. Meski aku pernah membohongi kamu, tapi aku tidak pernah mampu mengkhianati kamu," ujar Didi pelan. Kata-kata Didi terdengar tulus dan jujur di telinga Bobby. Meski perilaku Didi kasar, namun sebenarnya ia memiliki hati yang dipenuhi rasa sayang. Dalam benaknya, Bobby membayangkan Didi mirip sebuah model iklan rokok terkenal yang memiliki telapak tangan yang kasar tapi mampu membelai Bobby dengan lembut. "Bob, aku boleh tanya nggak? Tapi aku tidak mau merusak suasana romantis kita ini," bisik Didi mesra. "Boleh sayang. Aku lebih senang kamu tanya-tanya daripada melihat kamu diam aja," ucap Bobby tak kalah mesra. "Bob, apakah kamu pernah menyesali keputusan kamu karena telah memilihku sebagai pasangan hidup kamu? Kamu tahu kan, sejak awal kita ketemu, aku banyak menyusahkan kamu. Tambah lagi, kamu harus ikut menanggung beban hidup kedua putriku." Tatapan mata mereka saling beradu. Bobby belum bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan Didi. Hatinya justru bergetar tak kala Didi menatapnya dengan tajam. "Kamu sadar nggak? Kamu adalah pria ganteng dan aku selalu kagum karena kebaikan hatimu mampu membuatku melupakan ego yang kerap menyelimuti hatiku. Setelah bertemu kamu kembali, aku merasa menemukan sebuah dunia baru, dunia yang bisa membuatku kembali tersenyum," lanjut Didi dengan senyum mengembang di wajahnya. "Kamu membuatku kembali merasakan api cemburu, kangen, dan marah karena terlalu posesif ingin memiliki kamu seorang diri. Sekarang kamu memang telah menjadi milikku, tapi aku pengen kamu mengulangi kata-kata mesra yang akan menguatkan hatiku," ujar Didi dengan hati-hati. "Sayang, nggak pernah terlintas dalam pikiranku untuk mengucapkan kata menyesal. Aku sangat menikmati hidup bersamamu. Apapun yang akan terjadi sekarang dan nanti adalah resiko yang harus kujalani karena memilih hidup bersama kamu. Kini kita nikmati apa yang ada sekarang. Kamu tahu kita harus siap dengan segala risiko dalam hubungan ini. Susah senang semua harus kita terima dengan ikhlas. Semua itu akan memberikan kita pelajaran hidup yang berharga. Memberi cinta dalam arti membahagiakan pasangan adalah kunci mendapatkan cinta sejati." Bobby menjawab pertanyaan Didi dengan tenang. Tangannya tak berhenti membelai jambang dan kumis Didi yang selalu menjadi bagian paling menarik wajah Didi di matanya. Sementara itu, Didi menanggapi ucapan Bobby barusan dengan senyum lebar. Ia merasa sangat berterima kasih karena Bobby mau memahami dirinya. Malam semakin larut. Mata Didi terasa berat karena menahan kantuk. Ia mengajak Bobby masuk ke kamar dan istirahat. Mereka memiliki rutinitas menggosok gigi sebelum tidur. Dan kali ini mereka melewatkan acara gosok gigi tersebut dengan penuh canda tawa. Sesekali, Bobby memainkan busa pasta gigi di pipi Didi. Keduanya saling balas layaknya bocah usia belasan tahun. Beberapa saat kemudian, Bobby mendahului Didi dan beranjak ke kamar tidur. Ia meringkuk di balik hangatnya selimut tebal. Tak sampai 10 menit kemudian, Didi menyusulnya. Sebelum berinsut ke samping Bobby, Didi mematikan saklar lampu. "Bob, sini deh. Coba kamu cium kelopak mawar di sisi kamu dan aku sisi sebelahnya,"
kata Didi sambil menunjuk susunan bunga mawar yang membentuk hati. Entah mengapa, Bobby menuruti saja perintah konyol itu. Mungkin ini cara Didi untuk memberitahu bahwa ia sudah tidak canggung lagi dengan hiasan ala pengantin baru di kamar hotel tersebut. Setelah mencium kelopak mawar itu, mereka pun masuk ke dalam selimut. Didi mendekatkan wajahnya ke arah Bobby dan berbisik, "Bob, aku akan memberikan sebuah kenikmatan untuk kamu malam ini. Jangan tolak ya." Kata-kata Didi tadi bagaikan rayuan maut yang siap menerkam Bobby. Benar saja, tak lama setelah mengucapkan kalimat itu, Didi segera menciumnya. Dan Bobby tersulut bagi bara api dalam sekam. Ia membalas sentuhan dan ciuman panas Didi. Mereka berdua berusaha untuk saling mengungkapkan perasaan cinta masing-masing. Dan malam itu dunia menjadi milik mereka berdua. Dunia penuh cinta dan hasrat saling memiliki. Bobby dan Didi terlena dalam buayan cinta yang indah. Keduanya terlarut dalam keindahan cinta yang sempurna, hingga mereka pun mencapai puncak keindahan tersebut secara bersamaan. Dan tak cukup hanya sekali, 2 kali. Mereka menikmati hal tersebut hingga berkali-kali. Dan malam itu benar-benar menjadi malam paling indah bagi mereka berdua. "Selamat tidur sayang, kamu menikmatinya enggak?" tanya Didi dengan kerling mata nakal. "Iya sayang, aku bahagia banget. Kamu sendiri gimana?" Giliran Bobby balik bertanya. "Aku bahagia sekali sayang. Kamu lihat sendiri kan, raut wajahku tadi. Tadi adalah intan terdahsyat yang pernah kurasakan bareng kamu." Liur mereka kembali bertaut dan bergerak dengan intens, penuh makna, penuh cinta. Malam ini, Bobby dan Didi seperti mendapat penyegaran dalam cinta kasih mereka. Semua rasa ego dan harga diri menjadi tak penting lagi saat ini. Masing-masing saling mengucap janji tak ingin merusak keharmonisan yang telah mereka bina selama ini. Tubuh Bobby dan Didi saling berpelukan dengan erat. Keduanya seolah tak ingin dipisahkan oleh apa dan siapapun juga. Dalam kegelapan, Bobby berdoa agar keromantisan ini tak akan pernah berakhir. Mereka berdua pun tertidur dengan sebuah senyum bahagia. Sementara itu, di villa sebelah, Prita dan Laura sudah terlelap dalam alam mimpi. Wangi bunga kemboja menyelubungi kamar mereka, melengkapi suasana etnik yang memberi rasa tenang dalam jiwa. Kedua gadis itu pun tertidur dalam senyuman. Mereka sudah tak sabar pergi belanja di pasar Sukowati esok. Malam yang senyap itu mereka lewati dengan begitu sempurna, sampai pagi menjelang dan kokok ayam bersuara di kejauhan. Tiba-tiba bunyi pintu diketuk membangunkan Bobby. Dengan perasaan malas, Bobby bangkit dari ranjangnya. Sebelum beranjak menuju pintu, ia menyelimuti tubuh Didi yang masih tertidur pulas dan mendengkur di sampingnya. Kemudian Bobby mengecup ringan kening Didi. Kecupan tadi rupanya membuat Didi terbangun. Dengan suara berat, Didi bertanya, "Mau kemana sih sayang?" "Mau bukain pintu, dari tadi ada yang ngetok," jawab Bobby dengan menggerutu. Tak lama kemudian Bobby segera membuka pintu kamar. Alangkah terkejutnya Bobby saat melihat Prita dan Laura berdiri di hadapannya dengan penampilan rapi. Kedua tangan Prita tampak kerepotan membawa sebuah kue tart. Kedua gadis itu tertawa lebar saat melihat kekagetan di wajah Bobby. Rupanya Bobby tak tahu bahwa kedua putri Didi telah memesan sebuah kue tart ulang tahun untuknya. "Selamat ulang tahun Om Bobby," ujar mereka berbarengan. "Mudah-mudahan Om Bobby bisa bahagia bareng kami semua," ujar Prita dengan penuh kegembiraan. Bobby sangat terharu. "Terima kasih sayang," jawab Bobby tulus. Prita membuka mulutnya dan berujar pelan,
Semoga Om Bobby juga tabah menghadapi sikap ayah yang sedikit misterius dan enggak jelas. Prita memandangi ayahnya yang mendekat ke arah mereka dengan mencibir. Rupanya Didi langsung bangkit dari ranjang ketika menyadari apa yang sedang terjadi. Ia hanya tersenyum simpul menanggapi komentar putrinya. Padahal dalam hati ia selalu bertanya-tanya, apakah Prita tahu lebih banyak tentang dirinya? Oke ya, sekarang kita foto bareng dengan Om Bobby dulu ya. Ajak Laura yang berhasil membuyarkan lamunan Didi. Lalu mereka berempat menyanyikan lagu Happy Birthday sambil mengiringi Bobby memotong kue. Tiba-tiba Prita menyeletuk, "Om, di mana-mana orang tiup lilinnya dulu, baru deh kuenya dipotong." Kata-kata Prita tadi mampu mengundang tawa mereka. Bobby pun menuruti saran Prita dan meniup lilin ulang tahunnya dengan semangat. Lalu ia memotong kue itu dan membagikannya kepada Prita dan Laura. Nah, sekarang kita tunggu ayah gosok gigi dulu. Kami pengen Om Bobby memberi sedikit kata-kata yang indah di hari yang bahagia ini. Ucap Prita lagi. Anak-anak, terima kasih karena sudah memberikan kejutan manis ini. Om ingin kalian selalu hadir dalam hidup Om dan ayah kalian. Karena kalian berdua sangat berharga bagi kami. Jangan pernah berpikir untuk berpisah sama Om, apapun yang terjadi. Ucap Bobby sambil menghapus air mata yang tiba-tiba mengalir di pipinya. Oke, sekarang kita makan kuenya yuk. Teriak Didi berusaha mengalihkan perhatian. Bobby mengambil sepotong kue dan memberikannya pada Didi. "Di, terima kasih atas segala kebahagiaan yang telah kamu berikan. Menurutku, kamu harus belajar menahan emosi," ujar Bobby sambil menepuk bahu Didi. Didi membalas ucapan kekasihnya dengan senyuman yang tampak berwibawa. Berburu barang murah dan bagus adalah salah satu kegemaran Prita. Saat menginjakkan kakinya di pasar Sukowati, ia tak henti-hentinya melirik ke sana kemari. Prita sedang berusaha menemukan beragam pernak-pernik dan pajangan untuk hiasan kamarnya. Ia merasa beruntung. Ayahnya dan Bobby memberi uang jajan lebih dari cukup, hingga ia bisa leluasa berbelanja di pasar yang memang terkenal murah di Bali itu. Bobby sangat antusias membantu Prita dan Laura berburu barang yang mereka cari. Kedua gadis itu juga lebih senang ditemani Bobby, karena ia mengerti keinginan mereka sebagai gadis remaja. Bobby juga jago menawar dan sabar membantu mereka mencari barang bagus dan murah. Tidak seperti ayah mereka yang tak mengerti betapa senangnya saat bisa mendapatkan barang lebih murah Rp10 saja. Didi justru pernah meledek Bobby dengan julukan orang pelit. Itu terjadi karena ia berusaha menawar separuh harga dari harga yang disebutkan oleh penjual. Selain itu, Bobby juga pandai memilih warna, jenis kain, dan model baju yang sedang tren. Sementara Bobby dan kedua putrinya asik berbelanja, Didi hanya berdiri di kejauhan mengawasi mereka bertiga. Ia memilih menghisap rokoknya sambil mengamati keramaian pasar tradisional itu. "Yah, sini dong. Ayah nggak asik banget deh. Bantuin Prita dong," teriak Prita ke arah Didi. Rupanya, ia ingin ayahnya bisa menikmati suasana tempat belanja tersebut bersama mereka. Laura pun datang dan menarik tangan Didi. Akhirnya Didi mau melangkahkan kakinya dan mengekor kedua putrinya dan Bobby yang masih belum puas mengelilingi tempat itu. Tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 1 siang. Perut mereka sudah keroncongan setelah 3 jam lebih berputar-putar di Sukawati. Bobby segera mengajak Didi dan kedua putrinya menuju sebuah restoran yang menyajikan aneka macam masakan Nusantara. Mereka langsung memesan makanan dan minuman ketika berhasil mendapatkan tempat duduk yang nyaman.
Puas menyantap aneka masakan tradisional, Didi mengajak kedua putrinya segera beranjak pergi. Ayo sayang, kita harus segera pergi ke Tanah Lot. Kita akan melihat keindahan sunset di sana, ujar Didi. Perjalanan menuju Tanah Lot sangat menarik perhatian Prita dan Laura. Mereka tampak kagum saat melihat bangunan tempat peribadatan umat Hindu yang beraneka rupa. Prita juga mulai membongkar kantong belanjaannya dan memamerkannya pada ayahnya. Laura pun tak mau kalah. Ia ikut-ikutan membongkar hasil buruannya di Sukawati hari ini. Didi ikut bahagia melihat kegembiraan yang terpancar di wajah anak-anaknya. Di seindah apapun sunset itu, tapi tetap saja melambangkan sebuah kesedihan. Mengapa begitu ya? Tanya Bobby pada Didi secara tiba-tiba. Ya, mungkin karena dia tak mau berpisah dengan bumi yang indah ini. Sementara matahari juga ingin selalu menerangi bumi. Jadi, aku pun tidak mau kamu tinggalin, sayang, bisik Didi. Didi takut kedua putrinya mendengar percakapan mesra mereka, dan Bobby tersenyum senang mendengar jawaban Didi. 1,5 jam kemudian, mereka berempat tiba di Tanah Lot. Prita dan Laura langsung menuju area yang mereka anggap bagus untuk berfoto. Kedua gadis itu asik berpose di antara deretan tebing-tebing. Sementara itu, Bobby dan Didi menatap laut lepas yang berkilauan tertimpa sinar matahari yang nyaris terbenam. Awan putih tipis menghiasi suasana sunset pada sore itu. Warna jingga dan semburat keunguan mewarnai langit yang memerah. Atmosfer tempat itu memberikan nuansa romantis bagi para pengunjung Tanah Lot. Namun, suasana romantis itu tiba-tiba saja dibuyarkan oleh sebuah pertanyaan dari mulut Didi. Bobby, apakah kamu pernah terpikir bercinta lagi dengan orang lain? Sontak, Bobby menoleh dengan wajah penuh tanda tanya. Di, aku gak pernah punya niat menduakan kamu, karena kehadiranmu sudah cukup membuatku bahagia, kata Bobby dengan mimik wajah serius. Kedua mata mereka saling beradu pandang. Didi memandangi Bobby dengan sorot mata tajam, seolah ia ingin mencari kebenaran dalam kata-kata Bobby barusan. Bobby pun melakukan hal yang sama. Ia ingin meyakinkan Didi akan keseriusan hatinya. Tapi suasana tegang itu langsung lumer saat suara nyaring Prita memecah keheningan di antara mereka. Ayo kita pulang ya, sudah mulai gelap nih, teriak Laura dari kejauhan. Tanpa mereka sadari, rupanya langit sudah mulai gelap. Matahari telah bersembunyi di ufuk barat bumi. Bobby dan Didi pun segera menyusul anak-anak menuju area parkir. Mereka berjalan beriringan dalam keheningan. Masing-masing belum bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk membuka percakapan. Sebelum mobil yang membawa mereka kembali ke hotel, anak-anak mengeluh kelaparan. Bobby menawarkan supaya mereka mampir di salah satu restoran yang menyajikan menu bebek Bali. Akhirnya, mereka singgah di sebuah restoran khas Bali yang eksteriornya dipenuhi tangga dan hiasan patung batu. Suasananya masih asri karena restoran itu menghadirkan pemandangan hamparan sawah hijau yang berlapis-lapis. Suara jangkrik dan kodok menambah melengkapi keindahan panorama malam itu. Wah, tempat ini keren banget ya, ujar Prita dengan penuh kekaguman. Mereka memilih area makan lesehan dan menikmati bebek panggang yang nikmat. Ketika malam kian larut, mereka berempat memutuskan segera kembali ke hotel dan beristirahat. Dalam perjalanan, Laura sudah tak bisa menahan kantuknya. Ia jatuh tertidur di pelukan ayahnya.